Perkenalkan, nama saya Angga Putra Pratama Siregar, NIM 18104167117, kelas Manajemen Pagi C. Saya akan menjawab ujian analisis lingkungan bisnis atau ALB. Dosen pengampunya Adi Mursalin, SMM. Baik, yang pertama, jika saya pengusaha, mengapa saya harus memperhatikan lingkungan ekonomi, politik, sosial, teknologi, etika lingkungan, legal, atau hukum? Karena yang pertama, lingkungan ekonomi makro merupakan lingkungan yang mengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam membuat keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi makro yang harus membantu investor dalam membuat keputusan investasinya. Berikutnya, lingkungan politik. Dalam berbisnis, sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan, serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Yang berikutnya, sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Lingkungan keluarga, teman, sebaya, serta lingkungan tempat tinggal yang membuat perilaku dalam diri setiap individu. Lingkungan sosial yang baik akan membentuk pribadi yang baik karena perilaku pribadian yang bercermin dari lingkungan sosial yang ia tepati. Kalau keluarga menjadi lingkungan sosial yang pertama kali dikenal seorang individu sebelum terjun pada lingkungan sosial lainnya yang lebih besar. Teknologi. Sebagai pengusaha kita harus paham juga dengan teknologi. Karena kenapa? Saat ini di zaman modern, semua secara online, kita harus mempromosikan produk kita dengan kirun kejan cukup kita posting produk kita tersebut di internet, misalnya di WhatsApp, di Facebook, Instagram, meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang industri dan fasilitas lain. Yang berikutnya ada etika lingkungan. Apa itu etika lingkungan? Prinsip yang mendasar etika bahwa alam memiliki nilai intrinsik. Ini berarti bahwa alam dan bagiannya tidak hanya berarti untuk mencapai suatu tujuan, tetapi berakhir dan untuk diri mereka sendiri. Berikutnya ada legal atau hukum. Mengapa harus mempertimbangkan lingkungan ini? Legal atau hukum karena setiap usaha atau perusahaan memiliki aturan yang harus dipatuhi. Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap terus-menerus kinerja berada dan didirikan wilayah usaha bersifat untuk memperoleh keuntungan atau laba. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Strategi pasar atau strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu hingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Beberapa ahli pernah menjelaskan definisi tentang marketing. Yang pertama ada Kotler dan Armstrong. Menurut mereka,
Pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungan dengan konsumen. Sedangkan menurut Kurtz, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dan dalam menentukan strategi pasar memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix. Sedangkan menurut Philip Kotler, menurutnya pengertian strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci. Dan nomor yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi, bukan pasar atau non-marketing strategi. Strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non-pasar sehingga mereka dapat keluar dari pesaing mereka di pasar atau untuk mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi umum yang perusahaan ini gunakan yaitu dengan melobi pengusaha pasar. Lobby politik adalah strategi di mana perusahaan menggunakan kelompok lobby yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses dan membuat perusahaan menggunakan kelompok dan akses keputusan terutama dari pemerintah. Dengan kelompok lobby demikian menggunakan politisi dan mereka untuk mendorong kebijakan organisasi dengan mengakses pembuat keputusan dan juga menggunakan media untuk menghidupkan dukungan bagi praktik bisnis organisasi. Yang keempat, jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Produk adalah barang atau jasa yang dapat dijualbelikan dalam marketing. Produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan keinginan dan kebutuhan sebagai pelaku usaha. Anda harus bisa membuat produk atau jasa diterima oleh masyarakat. Beberapa dari Anda mungkin bingung bagaimana caranya. Yang berikutnya ada price. Harga merupakan salah satu hal penting yang sensitif dalam sebuah bisnis. Umumnya konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan Anda dengan kompetitor, sehingga penting untuk Anda menentukan harga yang baik. Berikutnya ada place. Lokasi merupakan suatu unsur penting dari strategi pemasaran 4P. Tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu bisnis Anda, karena pilihlah lokasi yang tepat atau pas sehingga calon konsumen tertarik dan mudah untuk menemukan tempat jualan Anda. Yang terakhir ada promotion. Promosi adalah merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk dan jasa Anda kepada masyarakat dengan strategi pemasaran yang baik. Maka diharapkan penjualan akan meningkat. Kini kegiatan pemasaran promosi lebih mudah dilakukan dengan sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lainnya. Kita lanjut ke nomor 5. Coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi pembisnis sukses dan jelaskan isi buku tersebut dan manfaatnya. Saudara sebutkan judul buku, jumlah halaman, dan isi buku tersebut. Buku terbaik untuk belajar bisnis yang pertama adalah Little Red Book of Selling yang ditulis oleh Jeffrey Gitomer. Di dalam buku ini kita akan belajar mengenai teknik persuasif dalam penjualan yang setidaknya harus dimiliki oleh setiap pebisnis. Saat ini banyak pelaku usaha menghadapi berbagai kendala selama menjalankan bisnis karena mereka belum memiliki teknik dasar dalam persuasif orang dengan cara yang baik dan benar.
Dengan sampulnya berwarna merah yang cantik, kamu juga tidak akan merasa bosan membaca buku ini karena setiap halamannya akan terdapat gambar kartun yang mungil dan imut layaknya seperti membaca buku anak-anak. Selain itu, setiap bab yang ada kamu akan disambut dengan daftar isi yang berisikan hal-hal yang akan dibahas di bab tersebut, sekaligus kutipan motivasi yang dijamin akan memberikan kamu inspirasi dan semakin bersemangat menjalankan bisnis. Sebagai pemula yang masih awam dalam dunia bisnis, buku ini bisa dijadikan sebagai buku terbaik untuk belajar bisnis yang akan membawamu pada kesuksesan. Penulisnya Jeffrey G. Tomer, penerbit Birch Press, bahasa Inggris, jumlah halamannya ada 220, kisaran harga ada Rp300. Demikian video yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.